Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Ibu walaupun masih dalam bentuk video pembelajaran. Baik anak-anak, video kali ini Bu Deta akan memberikan pembahasan LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Terutama LKPD bagian B, lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Kita lihat ya. Ini yang ada di halaman 8 ya. Ada 2 pertanyaan, 4 sebenarnya. Tapi karena tempatnya tidak cukup, Bu Deta 2 dulu, nanti nomor 3 dan 4 di halaman berikutnya. Situasi apa saja yang digambarkan dalam gambar di atas, yaitu gambar di halaman sebelumnya ya. Nah, silakan kalian menemukan situasi seperti apa, tapi kalaupun kalian tidak bisa menemukan, kalian bisa mencarinya di LKPD halaman 11 di bagian yang ini. Nah, ini dimulai dari yang Bu Deta beri garis merah. Jadi situasi apa? Yang pertama lingkungan pedesaan, perkotaan, pegunungan, dan pantai. Tuh, untuk nomor 1. Nomor 2, perilaku apa yang terbentuk dari setiap lingkungan tersebut? Masih bisa kalian cari jawabannya di LKPD halaman 11 terusannya. Nah, yang ini ya. Tapi mulailah dari yang Bu Deta beri garis merah. Ya, perilaku yang terbentuk. Contohnya misalnya orang yang lahir dan tinggal di pedesaan memiliki watak dan perilaku sabar, sederhana, mudah kerjasama, ramah, dan peduli. Kalau yang di perkotaan, watak dan perilakunya egois, berpikir lebih maju, tergesa-gesa, suka hidup ramai, suka hidup berfoya-foya, misalnya ya. Atau daerah pegunungan, pantai, memiliki watak dan perilaku yang suka bekerja keras, karakternya keras, tidak lemah, dan suka tantangan. Ya, karena memang situasi lingkungan atau alam yang membentuk mereka seperti itu. Jadi untuk nomor 1 dan 2 bisa kalian cari jawaban di LKPD halaman 11 di sini. Oke? Baik, kita lanjutkan nomor 3 dan 4. Nah, kalau 3 dan 4 ini lebih ke diri kalian masing-masing, ya. Di dalam lingkungan seperti apa kamu tinggal? Nah, Bu Deta memberikan contoh seperti ini. Misalnya perkotaan, misalnya itu saja, atau pedesaan, atau misalnya perkampungan tengah kota misalnya, atau di perumahan, atau terserah bagaimana kalian hidup saat ini ya, di lingkungan seperti apa. Nomor 4, perilaku seperti apa yang dibentuk dalam keluarga maupun lingkungan tempat tinggal kalian itu. Misalnya Bu Deta memberikan contoh ini, saling membantu, suka hidup ramai, egois, tergesa-gesa misalnya ya. Jadi ini kembali lagi ke dirimu, perilaku yang dibentuk dalam keluarga maupun lingkungan tempat kalian tinggal itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan kembali. Di halaman 9. Di halaman 9 ini sebelum kalian menjawab, kalian melakukan dulu sesuatu ya, yaitu menuliskan data teman kalian, yaitu nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, cita-cita, hobi. Nah, setelah kalian menuliskan, kalian kirim ke teman kalian. Ya, Bu Deta minta waktu itu melalui chat di Teams ya. Ingat, fasilitas yang ada di Teams bukan untuk hal-hal di luar pelajaran, tapi lebih pada untuk pelajaran ya. Nah, ini karena termasuk dalam pelajaran, jadi kalian boleh chat teman kalian, memberitahu data yang sudah kalian tulis itu, dan teman yang mendapatkan dicek apakah sudah betul data yang ditulis teman kalian itu. Kalau sudah betul, silakan kalian jawab, ya sudah betul, terima kasih, misalnya gitu ya. Kalau belum, boleh kalian betulkan, oh maaf ternyata hobi saya bukan ini tapi ini, misalnya gitu ya. Jadi boleh itu menggunakan chat di Teams untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, setelah kalian melakukan itu, kita lihat pertanyaan nomor 1. Apakah kamu bisa menuliskan data temanmu dengan benar? Bu Deta memberikan contoh misalnya seperti ini. Ya, saya dapat menuliskan data teman saya dengan benar. Mengapa? Karena saya sangat mengenal teman saya tersebut. Misalnya itu ya. Nomor 2. Bagaimana caramu agar bisa mengenal dan menulis data temanmu dengan baik dan benar? Bu Deta memberikan contoh jawaban seperti ini. Cara saya adalah dengan mengetahui dan sungguh mengenal teman saya tersebut. Atau misalnya nih, dengan bertanya kepada
teman saya tersebut, atau apa terserah kalian bisa menuliskan data teman kalian tuh caranya bagaimana. Itu ya. Nomor 3, apa makna permainan tersebut? Maknanya adalah kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada, kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Entah itu di rumah, dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, atau bahkan dalam lingkungan sekolah pun kita pasti hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam permainan tersebut? Nah, karena tempatnya nggak cukup, Berita pindah ke atas nih di sini. Nilai-nilai yang ada adalah misalnya nih Berita menemukan kebersamaan, peduli, kepekaan, saling mengenal, dan lain-lain. Ini juga boleh. Kalian menemukan nilai-nilai lain juga silakan. Yap. Nilai-nilai itu artinya hal-hal positif yang kalian temukan dalam permainan tersebut. Oke? Baik, kita lanjutkan. Di halaman 10 ini setelah kalian menonton video ya minggu lalu tentang Yesus ditemukan dalam bait Allah atau membacanya di halaman 10 atas itu, barulah kalian menjawab 5 pertanyaan yang Berita berikan. Kita lihat dulu 3 pertama ya. Yang pertama, berdasarkan bacaan, kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahunnya? Nih, pasti semua tahu nih jawabannya. Apa jawabannya? Pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Betul sekali. Lanjut ke nomor 2. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah? Terutama ketika Yesus hilang itu. Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama, para imam ya, imam-imam bait Allah, dan bertanya jawab dengan mereka. Jadi ini yang dilakukan Yesus dalam bait Allah. Nomor 3, bagaimana sikap orang tua Yesus ketika tidak mendapatkan Yesus dalam rombongan pulang? Kalian tahu bagaimana sikap orang tua Yesus? Betul sekali, mereka bingung, khawatir ya, dan mencari-cari Yesus sampai kembali lagi ke Yerusalem untuk bisa mendapatkan Yesus. Nomor 4, apa yang menyebabkan Yesus bisa bertumbuh semakin besar dan bertambah hikmatnya? Kira-kira apa ya? Karena Yesus hidup dalam asuhan orang tuanya yang penuh kasih sayang dan selalu dekat dengan Allah. Jadi inilah hal yang menyebabkan Yesus bisa bertumbuh semakin besar dan bertambah hikmatnya. Dan yang terakhir, pesan yang dapat diambil dari kisah tersebut, ini juga pesan tidak harus sama seperti yang Ibu tuliskan. Kalau kalian menemukan pesan lain, boleh ya, yang pasti sesuai dengan bacaan yang ada. Nah, Bu Deta menuliskan ini. Pertama, menyayangi orang tua dengan mendengarkan nasihatnya, misalnya ya. Kemudian selalu dekat dengan Allah, misalnya melalui doa atau rajin beribadah atau apapun. Silakan kalian menemukan pesan apa dalam kisah tersebut. Lanjut, dikit lagi. Terakhir nih, halaman 12, refleksi. Ada 3 pertanyaan. Yang namanya refleksi berarti kalian melihat diri kalian sendiri. Ya, bukan lagi melihat bacaan atau bukan lagi melihat pengalaman orang lain, tapi melihat diri kalian sendiri berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Nomor 1, di manakah aku tinggal dan hidup? Nah, silakan kalian tulis. Misalnya Berita menuliskan ini, perumahan. Ya, tinggal dan hidup sekarang ini misalnya di perumahan. Bagaimana lingkungan rumahku membentuk diriku menjadi anak laki-laki dan perempuan? Misalnya jawabannya ini, dengan cara mengajariku hidup mandiri, berbicara sopan terhadap orang yang lebih tua, diajarkan keterampilan-keterampilan, misalnya memasak, misalnya ya, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, atau misalnya membetulkan mainan yang rusak atau apapun ya, keterampilan-keterampilan yang ada. Dan nomor 3, apakah selama ini keluargaku mempengaruhi pembentukan sifat atau karakterku? Ceritakan. Ini Bu Deta memberikan contoh sedikit nih. Iya betul, keluargaku sangat mempengaruhi sifat dan karakterku dengan mengajariku untuk bersikap sopan, peduli dengan orang yang kesusahan, misalnya ya, bersabar, tidak mudah terburu-buru misalnya, atau apapun yang kalian dapatkan dari keluarga
kalian sehingga membentuk diri kalian sekarang ini seperti apa. Itu maksud nomor 3. Jelas ya? Kita lanjutkan. Dan inilah yang terakhir. Terima kasih, semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu bahas. Dan selanjutnya, ini kan hari ini LKPD sudah selesai. Artinya minggu depan kita akan ulangan. Pelajari LKPD yang ke-1 ini dari awal sampai akhir ya. Video-video pembelajaran yang sudah Bu Deta berikan untuk persiapan ulangan minggu depan. Dan hari ini apa yang kalian lakukan? Hari ini Bu Deta akan mengambil juga penilaian, tapi bukan penilaian tertulis, penilaian praktik, yaitu yang ada di halaman 13 LKPD kalian, atau nanti yang Bu Deta akan kirimkan di tugas atau di assignment ya. Nah, silakan nih bentuknya seperti ini nih. Nih ya, yang bentuknya seperti ini. Nanti silakan kalian gambar sesuai dengan perintahnya yang di situ dan menceritakan pengalaman yang diminta di situ. Jadi gambar dulu baru ceritakan pengalaman dari gambar tersebut, gitu ya. Kemudian kalau sudah hasil karya kalian difoto, oh ya jangan lupa tulis nama kelas nomor, oke? Kemudian difoto dan dikirimkan kembali melalui tugas atau assignment. Atau misalnya kalian tidak bisa dikirimkan melalui tugas, kalian bisa mengirimkannya melalui channel agama. Kemudian di post itu ada files. Files itu nanti Bu Deta akan membentuk folder. Ada folder di situ yang judulnya penilaian praktik ke-1. Ya. Jadi nanti silakan masukkan, boleh melalui tugas atau assignment atau melalui channel agama, files, folder, penilaian praktek ke-1. Begitu anak-anak? Ya, jadi hari ini yang dikerjakan ini. Ya. Yang dikerjakan itu kapan terakhirnya? Terakhirnya itu 2 hari dari hari ini. Kalau hari ini Selasa, berarti terakhirnya adalah hari Kamis. Tanggal 6 kalau nggak salah ya, tanggal 6 Agustus. Terakhir kalian bisa mengirimkan lembar LKPD halaman 13 ini atau penilaian praktik ini. Oke, begitu anak-anak. Selamat belajar, sehat selalu untuk kalian. Tuhan memberkati selalu. Selamat siang.